Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beribadah di minggu pertama bulan Oktober 2023 yang bertepatan dengan Bulan Keluarga GKI Kayu Putih 2023. Ada beberapa pokok warta lisan. Pelayan kebaktian. Pada hari ini tanggal 1 Oktober 2023 kita merayakan perjamuan kudus sedunia yang dirangkaikan dengan Hari Pekabaran Injil dan Sinode Wilayah Jawa Barat melakukan pertukaran pelayan firman. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih hari ini menerima pelayanan Pendeta Emeritus Hengki Kertamiharja dari GKI Kepaduri, Jakarta Barat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Hengki Kertamiharja atas pelayanannya. Penambahan jam kebaktian Minggu. Mulai kebaktian hari ini, tanggal 1 Oktober 2023, jam kebaktian Minggu umum bertambah 1 kali, yaitu pada pukul 6.30 atau setengah 7 pagi. Sehingga total kebaktian Minggu ada 4 kali sebagai berikut. Pukul 6.30, 8.30, 11, dan 17. Perjamuan Kudus. Pada setiap kebaktian umum hari ini, Majelis Jemaat akan melayankan sakramen perjamuan kudus sedunia bagi umat dan simpatisan yang sudah dibaptis dan mengaku percaya atau sidi. Pelaksanaan sakramen perjamuan kudus dilayankan di gedung gereja dan tidak ada live streaming partisipatif. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh umat dan simpatisan merayakannya bersama-sama dengan umat lainnya. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu 23 September 2023 di Bandar Lampung. Almarhumah Erni Andayani, usia 82 tahun. Ibu dari Supriyadi Penatua Sandra Setiawati Santoso dari Komunitas Wilayah Kebaikan. Nenek dari Kristi Vera Aprilia Ayudiandra Putri Supriyadi dan Keisha Marcella Grace Diandra Putri Supriyadi. Jenazah telah dikremasikan pada hari Rabu 27 September 2023 di Krematorium Lempasing, Bandar Lampung. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Alkitab Terjemahan Baru atau TB 2, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menetapkan bahwa Alkitab TB 2 akan dipergunakan dalam setiap kegiatan gereja mulai kebaktian Minggu tanggal 8 Oktober 2023 pada HUT ke-43 GKI Kayu Putih. Informasi bidang sarana penunjang atau SARPEN. Saat ini Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan pembangunan trotoar kawasan Velodrome Pulau Mas di sisi kanan kiri jalan balap sepeda dan jalan Kayu Putih Raya. Dan saat ini penggalian telah sampai di depan pintu gereja. Oleh karena itu kami memberitahukan bahwa untuk sementara pintu masuk ke dalam keluar dari area gereja hanya dapat melalui pintu samping gereja dan pintu gedung B2. Kami menghimbau agar setiap umat yang beraktivitas setiap hari di gereja dan gedung serbaguna dimohon untuk tidak memarkir kendaraan di sepanjang jalan Kayu Putih Raya dan dapat memarkir kendaraannya di tempat-tempat yang diperbolehkan sesuai himbauan peparkiran dari SARPEN. Majelis Jemaat berharap agar himbauan ini menjadi perhatian bersama untuk terciptanya lingkungan yang aman dan tentram. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan dapat menghubungi Sekretariat Gereja selama jam kerja. Umat yang dikasihi Allah, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati kita
untuk memulai kebaktian hari ini. Jemaat, mari kita beribadah dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap peran dalam kehidupan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhinya. Entah sebagai karyawan, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota komunitas, pelayan Tuhan, bahkan juga sebagai warga negara. Tanggung jawab yang terdapat di setiap peran perlu dipenuhi dengan sungguh. Dalam membuka bulan keluarga 2023 ini,
kita hendak menghayati bersama bagaimana pengikut Kristus perlu memelihara nilai hidup untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Nats yang akan mendasari kebaktian pada hari ini diambil dari Matius 22 ayat 21b yang berbunyi, "Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Umat yang dikasihi oleh Kristus, mari sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, kita datang menghampiri hadirat Tuhan untuk mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Kita masuk dalam saat teduh pribadi. Bapa Surgawi, apa yang telah kami ungkapkan secara pribadi dari hati kami yang amat dalam, sucikan dan kuduskan supaya permohonan ampun kami menjadi sebuah permohonan yang layak di hadapan Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, berikanlah kepada kami kesungguhan hati untuk memperbaharui diri menjadi anak-anak-Mu yang lebih patuh, lebih taat, lebih mengutamakan Tuhan di dalam segala hal dalam hidup ini. Oleh karenanya Tuhan, terimalah kami anak-anak-Mu yang berdosa ini, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Jemaat yang diberkati, bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita hidup dalam anugerah pengampunan-Nya. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-25 dan 26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam sukacita persekutuan kami yang Engkau layakkan pada saat ini, kami hendak berdiam diri sejenak dari segala hiruk-pikuk dunia. Kami hendak memusatkan diri untuk mendengar suara Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu boleh dimeteraikan dalam hati kami masing-masing, dan kami pulang meninggalkan gereja ini dengan iman yang diperbaharui. Bahkan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami juga diberi kemampuan bukan hanya untuk mendengar, tetapi melakukannya, menerjemahkannya dalam sikap, perilaku, perkataan, kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Layakkan hamba-Mu dan kuasai kami sepenuhnya dengan Roh-Mu yang kudus. Bersabdalah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Yesaya 45 ayat 1 sampai 7, demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menjadikan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur tanggapan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13 secara berbalasan. Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bacaan kedua diambil dari Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menjemput kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Ahaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Ahaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Tuhan diambil dari pembacaan Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap
kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya melalui sikap kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Karena saya sudah agak lama, terakhir nggak tahu tahun berapa di sini. Jadi barangkali banyak yang lupa. Nama saya Hengki Kartamiharja. Terakhir tahun 2006 saya emeritus di GKI Kepaduri. Jadi usia saya sekarang 77 tahun. Puji Tuhan masih bisa turun naik tangga, saudara-saudara. Ya. Anak saya 2, yang besar perempuan, dari yang besar dapat cucu 2 perempuan, yang kecil laki dan dapat cucu laki 2. Sekedar perkenalan, jadi kata orang kalau tidak kenal tidak sayang. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus bersama-sama dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari perikop kita, khususnya Injil Matius pasal 22 tadi, kita bisa menemukan di sana satu niat hati yang tidak baik dari orang-orang Farisi yang pada saat itu berkoalisi dengan para Herodian. Orang Herodian itu orang-orang yang mengagungkan Herodes sebagai kaisar, sebagai wakil Tuhan di dunia. Dan mereka sepakat, mereka bergabung untuk menjebak Tuhan Yesus. Dan oleh karena itulah, saudara-saudara, sebuah pertanyaan diajukan oleh orang-orang Farisi itu. Tuhan, Yesus, Engkau adalah Allah yang jujur, tidak mencari muka dan seterusnya. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Itu pertanyaannya. Saudara-saudara, kalau dijawab boleh, maka orang-orang Farisi itu akan sangat tersinggung. Oleh karena apa? Oleh karena orang Farisi pada saat itu menganut paham teokrasi. Tuhan di atas segala-galanya. Hanya Tuhan yang harus dinomorsatukan. Jadi kalau membayar pajak kepada kaisar itu bisa dianggap menomorduakan Tuhan. Dan inilah kebusukan dari orang Farisi. Dan kalau dijawab tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka saudara-saudara, orang-orang Herodian yang sengaja dibawa oleh orang-orang Farisi itu akan mengadukan jawaban Tuhan ini, menyampaikannya kepada raja, kepada kaisar, dan tentu akan dihukum. Nah, oleh karena itu, atas pertanyaan tadi, Tuhan Yesus dengan sangat bijak menyuruh orang, coba ambil 1 dinar dan perlihatkan kepada saya. Dan saudara-saudara, orang-orang itu memperlihatkan, lalu Tuhan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapa itu yang ada di mata uang itu? Lalu orang itu menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Berdasarkan itulah, maka Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudara, percakapannya selesai sampai di sana. Tetapi ada hal-hal yang tidak tersurat,
yang harus diwaspadai ketika kita sebagai jemaat GKI Kayu Putih mengawali bulan keluarga. Saudara-saudara, apa yang tidak tertulis itu adalah niat hati dari orang-orang Farisi dan Herodian yang tidak benar, yang diwarnai oleh jebakan, oleh niat jahat terhadap Tuhan Yesus yang mau menjebak. Dan ini satu hal yang harus dihindari oleh kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, khususnya di dalam tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kita memang dalam hal membayar pajak juga harus jujur, ya. Tidak aneh kalau zaman sekarang banyak orang mengatakan di berbagai perusahaan itu ada dua pembukuan, satu untuk yang real, satu yang untuk dilaporkan ke perpajakan. Ya. Tapi saudara-saudara, dalam hal membayar pajak memang kita betul-betul harus jujur. Oleh karena apa? Oleh karena kita sudah mendapat fasilitas dari pemerintah berbagai macam hal. Oleh karena itu pajak dengan sendirinya harus dibayar dengan baik. Ketika saya pensiun, dapat pengganti rumah pastori. Di situ sebuah pertanyaan dari petugas pajak itu mengatakan, mana lampiran PBB-nya, dibayar tiap tahun apa enggak, ya. Jadi itu satu hal yang mengingatkan saya kemudian bahwa sebagai pendeta yang sudah pensiun, ya harus membayar PBB tiap tahun. Tetapi kembali dalam rangkaian bulan keluarga yang akan kita jalani, saudara-saudara, kewajiban kita bukan saja sebagai warga negara untuk membayar pajak, tapi dalam lingkup keluarga, rumah tangga masing-masing juga ada tanggung jawab setiap anggota keluarganya. Kapan harus mengayomi, kapan harus patuh, harus taat, mengasihi, dan seterusnya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu hati yang harus mewarnai perilaku, mendasari tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan itu adalah hati seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ketika diperhadapkan pada hal yang dilematis, menjawab ini salah, menjawab itu salah, maka Tuhan dengan bijak bisa menyenangkan semua orang. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudara, tugas dan tanggung jawab itu mengingatkan saya pada satu video pendek yang sempat saya terima beberapa waktu yang lalu, ketika dalam sebuah ibadah, ketika pendetanya sedang khotbah, tiba-tiba ada seorang bapak muda yang rupanya lupa mematikan handphone dan handphonenya berdering kencang sekali. Nah, saudara-saudara, pendeta terganggu, berhenti khotbahnya, lalu menelusuri jemaat dari mana asal bunyi itu. Dan ketika melihat kamu ini sudah diwartakan berulang kali harus di silent, masih juga lupa, ya, yang namanya lupa setiap orang bisa saja, saudara-saudara. Tetapi bukan hanya pendeta saja, orang di kiri kanannya juga menegur, melihat dengan pandangan yang sinis, ya. Ada yang mengatakan kamu sih enggak dari tadi dimatiin dan seterusnya. Sampai bubar gereja, saudara-saudara, pendeta masih sekali lagi menegur di pintu gereja. Dan beberapa orang juga masih mengingatkan orang ini. Karena stres, maka dari kisah itu dikatakan si orang ini kemudian pergi ke sebuah kafe untuk menghilangkan stresnya. Dan dia pesan sebotol bir.
Ini memang jalan keluar yang tidak baik, saudara. Tapi alur ceritanya memang begitu, ya. Jadi Bapak ini pesen bir 1 botol dan baru dituang ke dalam gelas 1 kali dan minum 1 teguk. Tiba-tiba karena mungkin masih stres, dia menyenggol botol yang masih 3/4 penuh, jatuh ke bawah meja dan pecah berantakan, membasahi celananya dan beberapa teman di dekat meja di mana dia duduk. Dia sudah menutup kedua kepalanya dengan kedua tangannya. Siapa yang pertama akan memarahi saya, yang akan menegur saya? Saudara-saudara, ternyata tidak ada satu orang pun yang menegur Bapak ini. Malah dari meja yang terdekat orang itu segera spontan mendatangi. Bapak nggak apa-apa? Waduh, Bapak celananya basah. Saya panggilkan pelayan kafe ini, dan pelayan itu datang membawa handuk mengeringkan. Lalu beberapa orang di meja terdekat datang kepada Bapak ini dan mengatakan, Bapak ada masalah berat ya, boleh curhat kepada saya, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu terharu Bapak ini. Di gereja tadi ketika handphonenya bunyi, semua orang memandang dengan tajam beberapa kata-kata yang kurang enak keluar. Padahal sebelumnya kan biasanya kalau tidak ada perjamuan, sebelumnya salam damai, salam damai. Tetapi di kafe, saudara-saudara udah siap-siap menerima teguran atau makian dari orang, tidak ada yang memaki. Kembali masalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang beriman, bukan seperti orang Farisi dan Herodian, menjebak dengan niat hati yang tidak baik, ingin menjatuhkan, mencari kekurangan, kesalahan orang lain. Tetapi seperti Tuhan Yesus, memang dalam hidup kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tetapi paling tidak, saudara-saudara, ketika persoalan dihadapkan kepada kita, tanggung jawab ada di pundak kita, maka kita berusaha untuk menyenangkan sebanyak mungkin orang dalam kehidupan kita. Dan itu hanya bisa diperoleh kalau kita membuka diri untuk memiliki hati dan pola berpikir seperti yang Tuhan Yesus miliki. Dan kita berharap melalui perjamuan kudus saat ini, Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada kita. Hati yang tulus, penuh dengan kebijakan, penuh dengan kerendahan hati, yang bisa menyatakan kepada setiap orang cinta kasih Kristus yang dapat menyejukkan hati. Biarlah kiranya perjamuan kudus kali ini yang dilaksanakan pada awal bulan keluarga boleh menempa hati kita dengan sungguh-sungguh, memperbaharui hati kita supaya kita memiliki hati yang bijak seperti hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tepat, kita mengakui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk kembali. Jemaat, mari dengan hati kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Maha besar Allah yang bertakhta di dalam surga, yang juga setiap saat hadir dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan tahu segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kalau kami boleh bersekutu saat ini Tuhan, di hari perhentian, di hari Minggu seperti ini, kami satukan iman kami untuk bersama-sama berdoa bagi setiap keluarga dari anggota jemaat Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu boleh mengiringi, boleh hadir di dalam setiap rumah tangga dan keluarga jemaat-Mu, khususnya jemaat GKI Kayu Putih. Dan kami juga ingin berdoa apabila ada pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik. Berikanlah hati yang baru Tuhan kepada kami. Sungguh ini adalah permohonan kami, agar supaya dengan hati yang baru kami boleh lebih mengasihi satu kepada yang lain. Khususnya dalam rangkaian bulan keluarga dan Youth Fest 2023, Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap acara yang telah dipersiapkan oleh panitia, sehingga melalui kegiatan-kegiatan bulan keluarga, kehidupan rumah tangga dan keluarga jemaat-Mu boleh diperbaharui dalam segala perkara, agar damai sejahtera-Mu sungguh menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami juga secara khusus ingin berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan kiranya melawat satu persatu, mengulurkan tangan dan menyembuhkan, terjadi pemulihan dan pada saatnya boleh sembuh karena Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia. Kami sadar Tuhan, dengan bertambahnya usia terjadi kelemahan fisik di sana sini, tapi Tuhan yang akan menopang setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang punya cita-cita dan belum tercapai. Tuhan, Engkau yang memberkati, agar dengan bersama-sama dengan Tuhan apa yang dicita-citakan dapat diraih pada saatnya. Bapa, kami saat ini hendak berdoa secara khusus untuk pemilu tahun 2024 yang akan datang, di mana suhu politik pada hari-hari terakhir ini sudah mulai meningkat. Dan kami juga menyadari Tuhan, tidak semua upaya baik di hadapan Tuhan. Banyak upaya-upaya yang kotor yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, terutama yang dapat memecah belah kebersamaan, kesatuan, keutuhan NKRI. Tuhan, Engkau meredam semua itu supaya tidak berkepanjangan, tidak menjadi kenyataan. Dan kami secara khusus ingin berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, presiden, kabinet yang sedang bertugas, para menteri. Tuhan, Engkau berkati mereka yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, supaya dalam mengelola bangsa ini kami boleh merasakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Bapa di surga, kami serahkan sekali lagi hari esok dan masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntun kami Tuhan, jauhkan kami dari godaan dan cobaan dan hal-hal yang tidak kami kehendaki, dan sertai kami dalam langkah-langkah kehidupan kami dengan damai sejahtera-Mu. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan kepadamu dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan atas berkat dan pemberian Tuhan bagi hidup kita. Ayat yang menjadi dasar persembahan syukur terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-14 sampai 15 demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian
cukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas pemeliharaan dan berkat yang kami terima selama ini Tuhan. Kami juga berterima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, sehingga dapat menyegarkan iman kami Tuhan. Pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang kami terima. Kiranya Engkau layakkan persembahan ini Tuhan. Mohon agar Engkau juga memberi kebijaksanaan dan jalan yang terang kepada orang-orang yang mengelolanya, agar dipergunakan hanya untuk kebesaran nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Kristus,
kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menjadi para pembawa damai Kristus yang mau menyambut, mendengar, dan membawa kesejukan kepada setiap orang yang membutuhkan uluran cinta kasih Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebaktian Minggu telah usai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.